Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di video kali ini gue mau ngulik film dari sutradara kondang yang sangat jenius yang berasal dari Indonesia. Seorang sutradara, penulis skenario, aktor, produser film dari Indonesia, yaitu Joko Anwar. Pria kelahiran Medan 3 Januari 1976 telah menghasilkan banyak film yang sangat luar biasa dan sering mendapatkan penghargaan di dalam maupun di luar negeri. Khusus di video kali ini, gue mau ngebahas film-film horor yang telah dibuat oleh sutradara Joko Anwar. Langsung aja, ini dia. Yang pertama, Jangan Kedip atau Don't Blink. Film pendek yang berjudul Jangan Kedip ini merupakan sebuah iklan dari suatu kartu provider. Meskipun ini sebuah iklan, tapi teror yang ditampilkan mengerikan. Jika sang tokoh berkedip, maka sosok hantu muncul di saat mata tertutup. Film pendek ini telah diunggah oleh akun YouTube Telkomsel dan ditonton sebanyak 6 juta viewers. Dan banyak sekali penonton yang menginginkan film tersebut dibuat versi fullnya. Semoga aja ya didengar oleh sutradaranya. Next, 2. Jenny. Film horor pendek selanjutnya adalah Jenny. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sedang menjaga seorang anak kecil di sebuah rumah. Kemudian ia melakukan ritual memanggil arwah yang telah meninggal, yaitu kekasihnya sendiri. Film pendek ini diperankan oleh aktris Asmara Abigail, yang dimana Asmara Abigail ini memang telah banyak sekali bekerjasama dengan Joko Anwar untuk sebuah proyek film. Dan denger-denger nih geng, film Jenny ini merupakan demo atau bahan presentasi Joko Anwar kepada pihak Rapi Film agar mendapatkan proyek Pengabdi Setan. Next, 3 selanjutnya adalah Grave Torture atau Siksa Kubur. Grave Torture atau Siksa Kubur, film pendek horor ini mengisahkan seorang anak kecil laki-laki yang baru saja kehilangan seorang ayahnya. Karena anak tersebut masih sangat merasa sedih dan belum ikhlas, akhirnya anak laki-laki memutuskan ikut masuk ke dalam peti mati ayahnya di dalam. Sumpah, ngeri, merinding, ngeri banget. Lanjut next. Oke, selanjutnya Folklore: A Mother's Love. Film horor pendek yang satu ini ditayangkan eksklusif di HBO, di mana terdapat 6 film horor Asia lainnya, yaitu Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura, Korea, dan Indonesia. A Mother's Love adalah yang satu-satunya dari Indonesia yang digarap oleh Joko Anwar. Film ini mengisahkan tentang seorang ibu yang bernama Murni yang diperankan oleh Marissa Anita dan anaknya Jody. Mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Mereka sering pindah rumah karena tidak mampu membayar sewa. Kesulitan untuk sekolah, sedangkan pekerjaan Murni adalah seorang tukang bersih-bersih di salah satu rumah kosong. Yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di rumah kosong tersebut. Keanehan pun terjadi di malam pertamanya. Mereka tinggal di rumah tersebut. Seperti ada suara aneh di atap, bau tak sedap, dan lain-lain. Dalam film ini, Joko Anwar mengangkat urban legend dari Indonesia, yaitu Wewe Gombel. Bagaimana kisah filmnya? Silakan ditonton. Jadi? Dan Wewe hanya bisa mengambil anak-anak kalau anak-anak itu menyerahkan diri padanya. Next, 5. Pintu Terlarang, Forbidden Door. Film ini diperankan oleh diantaranya Fachri Albar, Marsha Timothy, dan Aryo Bayu, yang menceritakan tentang seorang seniman yang bernama Gambir, seniman patung yang begitu sukses. Suatu hari ia menemukan sebuah pintu aneh yang tersembunyi di dalam rumahnya. Namun sang istri selalu melarangnya untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Sampai pada akhirnya ia menemukan pesan permintaan tolong yang membuat Gambir semakin penasaran. Film ini sangat sukses di mancanegara walaupun kurang dilirik oleh penonton di Indonesia. Next, ke-6, Ratu Ilmu Hitam.
Film ini ditulis oleh Joko Anwar dan disutradarai oleh Kimo Stambul. Bercerita tentang seorang bapak dari keluarga yang membawa anak-anaknya dan istrinya ke sebuah panti asuhan, di mana dulu ia dibesarkan. Maksud kedatangannya untuk menjenguk seorang pengasuh dari panti tersebut, yaitu Bapak Bandi yang sangat tua dan sakit keras. Hingga pada suatu malam mereka mengalami banyak gangguan teror yang mengerikan. Film ini mengandung plot twist guys, jadi kalau kalian nonton akan dicengangkan oleh ending yang sangat luar biasa. Gue juga ngeliat bis, isinya anak panti. Semuanya mati. What the hell is going on here? Hadi! Tadi kita di sini, Pak. Lina, kamu ngapain, Lina? Stop! Selanjutnya 7 Modus Anomali. Film ini dimulai dengan kecemasan seorang laki-laki yang baru bangun terkubur di sebuah hutan, Hello, please help me. I don't know what happened. di mana ia kehilangan anak dan istrinya. Suatu saat dia menemukan sebuah rekaman video pembunuhan yang mengerikan dari keluarga lain yang juga terkait dengan kejadian aneh yang terjadi. Joko Anwar pernah bercerita saat ia di luar negeri. Pada saat ia sedang di luar negeri, dia mencari film-film horor di sebuah toko film. Dan dia bilang ke penjaga toko filmnya, dia mencari film horor Asia yang seru. Penjaga toko tersebut diberikanlah film Modus Anomali. Selanjutnya, Pengabdi Setan. Tentu film ini sudah banyak yang tahu, diawali oleh kematian seorang ibu, Mawarni Suwono, yang telah lama sakit aneh selama 3 tahun. Kemudian satu keluarga mengalami teror mengerikan. Di film ini banyak sekali pertanyaan katanya akan terjawab di Pengabdi Setan 2. Apakah kalian sudah menonton Pengabdi Setan 2? Selanjutnya, Perempuan Tanah Jahanam. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Maya dan sahabatnya Dini. Suatu hari mereka mengalami kondisi keuangan yang sangat sulit dan Maya mengetahui bahwa kemungkinan dirinya memiliki sebuah warisan dari orang tuanya di sebuah desa yang bernama Desa Harjo Sari. Sampai di desa tersebut, Maya dan Dini mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Kamu kesalahan yang harus aku hapus. Pengabdi Setan 2 Communion. Film Pengabdi Setan 2 Communion ini sampai di hari seminggu pertama filmnya diputar sudah mencapai 4 juta penonton. Begitu besar reaksi dari masyarakat ingin mengetahui apakah film ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di film Pengabdi Setan pertama.
Film ini memberikan atmosfer yang begitu sangat mengerikan di dalam sebuah rumah susun yang ternyata keluarga Rini mengalami kejadian-kejadian aneh sejak ia tinggal di rumah susun. Bapak menyangka bahwa kalau tinggal di rumah susun akan lebih aman karena banyak orang. Padahal mereka tidak tahu mereka hidup dengan siapa di situ. Siapa lu? Banyak sekali jawaban-jawaban yang terjawab dari film Pengabdi Setan yang pertama. Tapi di film kedua ini juga terdapat pertanyaan-pertanyaan lagi yang kemungkinan akan terjawab di Pengabdi Setan ketiga. Dikonfirmasi oleh Bang Joko Anwar, sang sutradara, bahwa film Pengabdi Setan ini memang dibuat trilogi dan akan dibuat Pengabdi Setan 3. Kita tunggu aja ya guys. Kala, yang diproduksi tahun 2007. Film ini memenangkan banyak piala citra. Dikisahkan seorang polisi bernama Eros yang diperankan oleh Aryo Bayu menyelidiki kasus kematian 5 laki-laki yang dibunuh oleh massa. Seorang jurnalis bernama Janus yang diperankan oleh Fahri Albar juga meliput insiden itu untuk korannya. Negeri tak bernama itu sedang dibayangi kekacauan, kekerasan, bencana alam, dan ketidakadilan. Kita sampai di penghujung video. Itulah tadi film-film horor yang diproduksi dan disutradarai oleh Joko Anwar. Kalian udah list semua kan? Jangan lupa ditonton ya. Oke, sampai situ dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.